kasih. Salam. Biar semangat. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini, hari Minggu ini, kita kembali dipersekutukan di rumah Tuhan ini. Sudah sekian lama kita tidak bersama-sama di tempat ini, tapi puji kepada Tuhan, kalau hari ini kita bisa beribadah bersama kembali, walaupun kita harus mengikuti protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Semoga ibadah kita ini menjadi ibadah yang senantiasa menyukakan hati Tuhan dan membuat kita semakin lagi lebih bersukacita di hadapan Tuhan. Karena itu kita akan memulai ibadah kita, dan sebelumnya kita ambil saat teduh. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor dengan kita nomor 21 ayat 1 dan 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan syarat. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nomor 62 ayat 1 dan 3. Hallelujah.
kita masuk di dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Berharap dan memohon kepada-Mu yang hadir saat ini, bersama-sama kita menyampaikan doa pengakuan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak memasihimu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan doa kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali angkat batu pujian kita dari nomor 127 ayat 1 sampai 3. Hallelujah.
pada pagi minggu ini diambil dari Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16. Kami mencoba untuk bangkit berdiri. Mari kita membacanya secara responsorial. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Saya bacakan ayat genap, Bapak Ibu nanti ayat genap, dan pada ayat terakhir kita nanti bersama-sama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergetar, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kota Allah kediamannya nanti disumpahkan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa itu, kerajaan-kerajaan goncang, Dia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan kemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Allah akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita bersama-sama di 12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Gloria Patri. Bersama-sama menyatakan iman rasuli kita, sebagaimana umat Kristiani di seluruh dunia menyatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang khusus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita masuk di dalam bacaan kita. Episode kita hari ini dari Roma 1 ayat 16 sampai 17, dilanjutkan dengan pasal 3 ayat 22 sampai 31. Roma 1
ayat 16 sampai 17, dilanjutkan Roma 3 pasal 22 sampai 31. Kita sama-sama mendengarkan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga seorang orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dan iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 3 ayat 22 sampai 31, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami memegahkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita masuk ke dalam warta jemaat. Yang melayani kita pada hari ini yaitu pengkhotbah Ibu Pendeta Guru Tahayat STH di Turkis LSG Gula. Doa syafaat nanti Ibu kami Guru Lebaho, Organis Septim Gula, Epister CLS Wimanulang, Operator Natami Desia Tami Nainggolan, penerima tamu Bapak Kapane, Bapak M. Hadiahan, Bapak Iqbal Jaitan, dan anak kami si Margareta dan Putri Mahanai si Manjunta. Song leader yaitu Ibu LS Ahalo Ramani, Ibu M. Si Haloho, dan Ibu LSC Bukutau. Warta keuangan. Persembahan kita pada minggu lalu kebaktian umum, persembahan pertama sebesar Rp375.000, persembahan kedua Rp350.000, persembahan ketiga Rp350.000,
persembahan kebaktian rumah tangga tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp220.000. Perpuluhan diterima dari keluarga Nyonya Nadia Boru Naibahu untuk bulan Mei dan Juni sebesar Rp500.000. Diterima dari Nyonya Manurung Boru Siombi untuk bulan Mei dan Juni sebesar Rp100.000. Diterima dari keluarga Bapak Spesiagian Boru Naibolan untuk bulan Juni Rp100.000. Diterima dari Ibu Nyonya Sitorus Boru Sirait untuk Juni sebesar Rp200.000. Diterima dari Bapak Beri Tonga untuk Juni sebesar Rp50.000. Dari keluarga Bapak M. Habiahan Boru Simarmata untuk April Rp100.000. Dari keluarga Bapak W. Manulang Boru Huta Barat Februari sampai dengan April sebesar Rp300.000. Dari keluarga Bapak M. Pasaribu Boru Purba untuk Maret sampai April sebesar Rp100.000. Ucapan syukur diterima dari keluarga Bapak W. Manulang Boru Huta Barat untuk pendeta Rp100.000, untuk majelis Rp100.000, untuk diakoni sosial Rp50.000. Diterima dari anak kami Putri Mahanani Simajuntak untuk gereja Rp50.000. Diterima juga dari anak kami Esther Lumenggau untuk gereja Rp100.000. Dan diterima dari anak kami Stefan Pane untuk gereja sebesar Rp50.000. Yang berulang tahun, pimpinan jemaat, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang pertama anak kami Heri Tonga tanggal 16 Juni. Semoga panjang umur dan diberkati oleh Tuhan. Warta tambahan, gereja kita menerima sumbangan masker dari anak kita Anggia Hutapea sebanyak 100 pieces. Kita mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh beribadah kembali di gereja kita dengan mengikuti aturan new normal atau normal baru sesuai protokol kesehatan dari pemerintah. Namun ibadah KRT kita tetap melaksanakan di rumah kita masing-masing pada pukul 20 WIB secara serentak, yaitu di hari Rabu. Tata ibadah akan dibagikan panitia kebaktian nanti. Ibadah sekolah minggu dan PLMI ketiga ini diadakan secara online dari rumah masing-masing. Yang keempat, pengumpulan persembahan 1, 2, dan 3 kita laksanakan dengan cara menghantarkan ke altar yang telah disediakan dan tetap menjaga jarak, yaitu di depan ini. Nanti waktu kita persembahan mulai dari depan satu-satu, ya, dari barisan ini dulu. Ya, setelah habis ini baru nanti masuk barisan ini, ya, tetap menjaga jarak, ya. Jadi kalau nanti cara kita untuk pengumpulan persembahan dan hanya diiringi nanti oleh musik saja. Yang kelima, hari Jumat, majelis CLS, LS dan para pelayan kita mengadakan sermon seperti yang kita lakukan pada sebelumnya. Karena kita sudah mulai aktif untuk beribadah di gereja, maka untuk menunjang pelayanan supaya berjalan dengan baik, maka kita melakukan sermon sebelum itu. Ya, jadi kita lakukan sermon kita pada hari Jumat pukul 8 WIB. Ya, semua majelis, CLS, LS dan pelayan pada hari Minggu. Ya, supaya kita berlatih. Yang keenam, persembahan kebaktian rumah tangga yang kita lakukan di rumah supaya di setiap hari Minggunya diantar ke gereja. Nanti diserahkan kepada bendahara. Ya. Jadi seperti semalam, ya, persembahan kita hari kemarin, ini hari ini sudah dibawa. Ya, nanti yang hari Rabu kemudian, hari Minggunya nanti kita bawa. Demikian untuk seterusnya. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan ibadah minggu kita tetap kita lakukan di gereja ini dengan tertib. Kita masuk di dalam doa.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Setelah kurang lebih 3 bulan Tuhan, kami tidak bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Saat ini kami sangat bersyukur. Kami kembali boleh bersekutu sesama kami jemaat di Mahanaim ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layaklah kami Tuhan memuliakan-Mu pada saat ini. Layaklah kami menghargai-Mu Tuhan. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk saudara-saudara kami yang masih banyak tidak hadir beribadah saat ini. Mungkin karena mereka khawatir, cemas, kami bawa kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Bangsa ini Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Bapa, belum semua boleh beribadah kepada Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Mari Tuhan Engkau menjangkau mereka juga, memberkati kehidupan mereka juga. Jikalau daerah-daerah di perkotaan masih banyak gereja yang ditutup, Tuhan, biarlah tangan-Mu yang kudus boleh menjamah mereka, menguatkan mereka, bahkan boleh menyentuh hati mereka, supaya mereka juga menjalin komunikasi persekutuan dengan Tuhan. Mari Bapa, untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang, tidak datang sebelumnya kepada Tuhan, Engkau juga Tuhan menjamah mereka. Bapa yang baik di dalam surga, biarlah lewat COVID-19 ini, kami boleh semakin terdidik lebih dekat kepada Tuhan. Jika selama ini Bapa, mungkin banyak orang yang malas datang ke gereja, tetapi lewat pandemi ini, biarlah kami semakin merindukan Engkau. Saat ini kerinduan kami jemaat-Mu di Mahanaim boleh terlaksana Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bangsa ini, untuk pemerintah kami yang sudah memberikan kesempatan dengan persyaratan-persyaratan yang harus kami lakukan. Biarlah Bapa, persyaratan yang sudah kami lakukan ini boleh memenuhi persyaratan yang sungguh-sungguh, boleh diterima oleh pemerintah kami, sehingga ibadah kami tidak akan pernah lagi ditutup di gereja ini, karena Engkau yang sudah membukanya. Siapapun Tuhan tidak akan bisa menutupnya. Yakinkan kami jemaat-Mu di Mahanaim ini Tuhan. Percayakan kami Tuhan, jikalau kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Begitu juga pejabat-pejabat mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang boleh bekerja keras untuk mengamankan bangsa ini. Bahkan di dalam setiap urusan mereka, baik itu bantuan-bantuan, Bapak, kami tahu untuk mengerjakan ini tidak gampang, mengerjakan dengan segudang kelelahan. Biarlah Bapak, kekuatan-kekuatan daripada Tuhan, roh hikmat yang daripada-Mu boleh Tuhan memiliki mereka, sehingga bangsa ini, negara ini dengan segera boleh normal. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, pemimpin umat Kristiani. Tuhan Yesus, biarlah juga Engkau memakai mereka semuanya supaya memiliki roh hikmat yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Biarlah kami Tuhan semuanya lebih takut kepada Engkau. Bahkan kami ketika kami menghargai bangsa ini, kami juga Tuhan lebih menghargai Engkau. Biarlah persekutuan-persekutuan yang sudah disepakati ini boleh berjalan terus Tuhan. Mari Bapak Engkau pakai Tuhan, Bapak Bishop kami, para pendeta-pendeta kami Tuhan, lebih kuat lagi, lebih teguh lagi di dalam doa, sehingga suasana ini Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk setiap pelayanan-pelayanan ini. Walaupun Tuhan pelayanan di gereja tertutup, tetapi pelayanan kami, pelayanan para pelayan-pelayan-Mu tidak akan pernah tertutup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan di tempat ini, kami terus berdoa kepada pimpinan jemaat kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjangkau setiap jiwa
menjamah setiap jemaat-jemaat kami di Mahanaim ini, supaya memberi waktu, memberi kesempatan Tuhan. Inilah waktu yang sudah dibuka, inilah kesempatan saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sendirikan telingamu bagi kami. Biarlah Bapa Engkau berbelas kasihan bagi setiap kami. Masa pandemi ini Tuhan, ada banyak hal yang kami alami. Pencarian kami Tuhan, sangat banyak yang terkurang. Ekonomi kami Tuhan sangat berpengaruh. Tetapi oleh karena belas kasihan-Mu, kami boleh terpelihara. Khususnya kesehatan kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang memelihara kami Tuhan. Tadi malam hujan badai ada terjadi di tempat ini. Angin Tuhan begitu kencang, tetapi kehidupan kami masih terpelihara. Walaupun Tuhan ada beberapa rumah yang terganggu, pohon-pohon besar ada yang tumbang, tetapi nyawa kami Tuhan masih Tuhan pelihara. Layaklah kami bersyukur Tuhan. Mari Bapa Engkau terus membentengi dusun 2A ini, dusun yang aman dan tentram. Setiap jiwa-jiwa yang ada di dalamnya Tuhan, biarlah boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Kami terus boleh mengandalkan Engkau. Kami terus boleh menghargai kebaikan daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebolehan kami, tetapi karena kasih-Mu Tuhan. Rangkullah kami semuanya Bapa, supaya kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap keterbatasan kami. Mari Bapa Engkau perlengkapi kami lewat doa-doa kami Tuhan. Hanya doa yang bisa kami andalkan, hanya doa yang bisa kami naikkan kepada Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu di Mahanaim ini sungguh-sungguh Tuhan memiliki kasih daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk setiap kerendahan hati kami, para pelayan-pelayan Tuhan. Mari Bapa Engkau terus pelihara, sehingga setiap pelayanan kami Tuhan boleh berbuah manis, boleh bertumbuh, bahkan Tuhan boleh menjadi teladan kami Tuhan di dalam setiap warga-warga, di setiap keliling kami. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga untuk setiap anak-anak kami. Tuhan, anak-anak kami yang kecil belum bisa bersekutu di tempat ini, tetapi biarlah persekutuan mereka dengan Tuhan boleh didapat karena orang tuanya yang menjalin persekutuan, yang mengarahkan anak-anak ini lebih dekat kepada Tuhan. Bapa, begitu juga Tuhan pada P3M, setiap sesi-sesi kami masih lakukan Tuhan di rumah kami. Biarlah Bapa Engkau juga memberkatinya. Pendidikan anak-anak kami juga Tuhan terlaksana dari rumah. Bapa yang baik di dalam surga, beri semangat terus bagi setiap anak-anak kami, para pendidik-pendidik yang bekerja keras untuk ini semuanya. Berikan kekuatan dan semangat bagi mereka, sehingga pendidikan ini Tuhan tidak berkurang. Walaupun mereka laksanakan dari rumah-rumah, kami serahkan seutuhnya hanya ke tangan Tuhan. Biar lewat pendidikan dari rumah ini, anak-anak ini juga Tuhan boleh mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga Tuhan keberhasilan untuk masa depan. Terima kasih Bapa untuk setia kami orang tuanya. Pakai kami Tuhan juga untuk mendukung pendidikan anak-anak kami ini, untuk mendukung karakter anak-anak kami ini semasa mereka di rumah. Kami sebagai orang tua Tuhan harus bekerja keras, harus memantau mereka dengan tekun, sehingga anak-anak ini tidak terpeleset, tetapi semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap jiwa-jiwa kami Tuhan yang mungkin saat ini lemah, kurang berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami. Bahkan untuk setiap misi kami yang lemah, Tuhan mari Kau kuatkan kami, sehingga kami terus semangat untuk boleh bekerja, semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk saudara kami, Ibu Purba, kami tidak melihat ada di sini. Begitu juga saudara-saudara yang lain. Apapun keadaan mereka saat ini, mungkin mengalami kelemahan tubuh, biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan, oleh tangan-Mu yang kudus mereka boleh dikuatkan. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk setiap kebutuhan-kebutuhan kami, baik itu Tuhan kebutuhan kami di rumah, kebutuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Mari Bapa Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha-usaha kami, sekecil apapun usaha kami. Ketika Tuhan memberkati, kami yakin dan percaya boleh Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kami. Ajar kami menghargai Tuhan, ajar kami senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, sehingga ketika kami Tuhan boleh melakukan
kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus pada saat ini Tuhan, Pendeta Ebo Tahayat. Tuhan Yesus Bapa yang baik, biarlah urapan-Mu boleh dirasakannya, sehingga baik ketika memberikan firman Tuhan, menaburkan firman Tuhan kepada kami, begitu juga kami yang mendengar sama-sama diberkati. Hingga pulang kami dari tempat ini membawa kesegaran, membawa berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan kita untuk memberikan persembahan kepada bagi Tuhan. Nanti sambil mengantarkan ke depan dengan musik firman Tuhan untuk persembahan kita. Demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keredaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin.
kita akan didampingi dengan Tuhan. Mari kita siapkan kita semuanya. Dan untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita angkat lagu pujian kita dari nomor 93 ayat 1 dan 3. Ayat sedikit mau kami sampaikan kepada saudara-saudara, bagi Bapak Ibu, menambah warga kita tadi, bagi Bapak Ibu yang di rumah kita ada keluarga sudah lansia, kami mohon beritahukan kepada panitia kebaktian atau komisi keanggotaan jemaat supaya tata ibadah disediakan untuk dilakukan ibadah di rumah. Dan kami juga akan melayani saudara-saudara yang mungkin belum siap untuk datang beribadah ke rumah Tuhan, sekalipun kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan, tapi masih tetap ingin beribadah di rumah. Bapak Ibu boleh juga sampaikan kepada kami. Dan dalam hal ini juga komisi keanggotaan kita akan turut bekerja keras, akan memperhatikan seluruh jemaat, bekerja sama juga dengan Bapak Leader dan kami. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa hadir beribadah, tata ibadah kembali akan diantarkan ke rumah. Jadi, andai kata hari ini keluarga Bapak Panjaitan tidak datang beribadah, maka komisi keanggotaan akan mengantarkan tata ibadah ke rumah keluarga yang tidak hadir. Itulah bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan untuk ke depan. Demikian juga untuk tata ibadah KRT kita, Bapak Ibu, sudah disediakan nanti di meja pintu keluar supaya dilaksanakan secara serentak jam 8 malam, dan persembahan Bapak Ibu boleh dibawa pada hari Minggu yang akan datang. Sedikit lagi kami sampaikan, Bapak Ibu, yang sebelah kiri saya nanti keluarnya dari pintu depan, dan yang sebelah kanan saya nanti keluarnya dari pintu samping, supaya kita terus membiasakan diri dalam situasi new normal yang saat ini sedang kita jalani. Dan minggu depan Bapak Ibu beritahukan kepada saudara-saudara kita, gereja kita siap menerima dan menampung semua
jemaat Tuhan beribadah dengan tempat-tempat duduk yang sudah disesuaikan sesuai dengan protokol pemerintah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara kami. Dan di dalam persekutuan ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian, lewat doa-doa kami, lewat penyembahan kami, dan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Hati kami telah bersedia untuk firman-Mu dan siap untuk dipakai menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidup kami itu boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang manis dan lebat. Kami diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami beribadah. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Dalam WA group kita sudah kami sampaikan kata ibadah kita akan berlangsung selama 45 menit sampai 60 menit. Jadi harapan kami Bapak Ibu kiranya dalam pemberitaan itu firman Tuhan tidak sampai lebih dari 60 menit durasi ibadah kita. Dan demi kesehatan kita bersama juga. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita memiliki kualitas iman, kualitas hidup yang berbeda dari dunia. Kita harus tampil beda dalam hal iman, dalam keteguhan, dalam
karunia-Nya kepada seorang Nuh beserta dengan keluarganya. Allah sangat murka, saudara, sebab bumi itu telah dirusak. Bumi karya agung ciptaan Allah yang maha dahsyat itu dirusak oleh manusia dengan segala dosanya, dengan segala kekerasan dan kejahatannya. Maka di Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 kalau kita baca, saudaraku, Allah berfirman. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Saudaraku, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka Allah menyesal menciptakan manusia dan segala yang ada di bumi. Jika kita banding-bandingkan dengan situasi bumi kita di 3 bulan terakhir ini, bahkan jikalau kita ikuti sebenarnya dimulainya pada bulan Desember, bumi ini dirusak oleh pandemi yang disebut dengan COVID-19. Dan jika kita renung-renungkan, saudara, dengan situasi dunia kita di tengah-tengah bumi ciptaan Tuhan yang bersaudara saling menyebut, yang sedang
dengan rumah yang sebab istana. Lalu saya kasih di situ semua makanan-makanan dan keperluan-keperluannya. Bahkan kalau perlu disuapin oleh dayang-dayang sampai setahun. Apakah dia merdeka? Apakah dia sukacita? Atau justru tertekan? Seperti itulah manusia yang mengurung ciptaan Tuhan yang lain. Ayam jambe bukan hanya dikurung, bahkan juga dipertandingkan. Semakin ganas, semakin berteriak kegirangan. Bahkan ada lagi kudengar semalam dikasih tua lagi Bapak Ibu ya. Dikasih tua supaya tengger ayam itu, supaya makin jago mungkin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang adanya istilah sinur mapinahan, gabe dan lula. Diberinya manusia itu kuasa, tapi bukan untuk menguasai bumi yang diberikan Tuhan untuk kita kelola. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Kata taklukkan itu bukan untuk menguasai, tetapi melayani ciptaan Tuhan yang lain. Jadi bumi dan segala isinya yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, seharusnya itu adalah ladang pelayanan kita. Hingga Bapak John Wesley kita berkata, the world is my Paris. Dunia ini adalah ladang pelayanan. Itu adalah ladang yang dipercayakan Tuhan, bukan untuk dikuasai. Sehingga dengan niat seragam kita menguasai semuanya, tapi untuk dilayani. Namun dalam peristiwa ini itu tidak dilaksanakan. Bahkan pada masa Nuh ini, saudara-saudaraku, ada banyak dosa yang terjadi. Ada kemabukan, pesta pora-pora, saling kawin mengawinkan, tidak cukup satu pasangan dan tidak setia dengan pasangannya. Itulah dosa yang paling kecil pada masa itu. Sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh. Mengapa saudaraku? Ada 3 kelebihan dan keistimewaan Nuh sehingga dia memperoleh anugerah istimewa. Maka sekalipun dunia ini porak-poranda, sekalipun bumi ini seolah-olah akan dihancurkan, tetapi jikalau ada seorang yang istimewa di mata Tuhan, maka dia akan diberikan anugerah istimewa seperti Nuh. Tuhan pasti selamatkan. Jikalau banyak orang yang sudah mulai meramal-ramal sebentar lagi dunia ini akan kiamat, akan hancur, ditandai dengan pandemi saat ini. Tapi bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan bagi Tuhan dengan semua kehidupan kita yang menghasilkan buah-buah roh, percayalah Bapak Ibu, kita semua akan memperoleh anugerah istimewa dari Tuhan seperti Nuh. Amin Bapak Ibu. Apa keistimewaannya? Yang pertama, hidup benar di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar. Sekalipun dalam zamannya pada masa itu ada kawin mengawinkan, ada pesta pora, ada kemabukan, ada banyak sekali dosa, tetapi Nuh tetap setia. Maka yang masuk ke dalam kapal atau bahtera itu Nuh dan istrinya, bukan disebut Nuh dengan istri-istrinya, tidak. Nuh, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. 3 anak, 3 menantu. Jangan pula 3 anak 10 menantu kan gitu Bapak Ibu ya. 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Pasangan Bapak Ibu berpasang-pasangan. Dan Allah pun berfirman, masukkan semua binatang-binatang, betina dan jantan berpasang-pasangan. Di situ akhirnya Tuhan menekankan tentang kesetiaan. Saya rindu dan Tuhan pun yakin, saya yakin Tuhan sangat merindukan anak-anak Tuhan hidup di dalam kesetiaan. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, tidak sedikit kita mendengar istilah pelakor. Apa itu pelakor Bapak Ibu? Berebut laki orang. Baby
Peminor, apalagi itu peminor, pencuri bini orang. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu bingung karena tidak tahu istilah itu, dan semoga tidak tahu dan tidak terjadi sama sekali di lingkungan Labakri khusus pada dusun Tua Akademi. Amin. Jangan ada seperti itu. Setia. Dengan kebenaran itulah Allah mengistimewakan. Jadi Allah memberikan anugerah itu bukan karena pilih kasih. Allah gak pilih kasih kepada Nuh, tapi siapa yang benar hidupnya, itulah yang diistimewakan oleh Tuhan. Maka itu di dalam Kisah 13 ayat 22b dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka Daud memperoleh anugerah dan diangkat Tuhan menjadi seorang gembala dan yang kemudian menjadi seorang raja. Hidupnya benar. Maka itu saudaraku, hari ini Tuhan mengingatkan kita, kaum bapak hendaknya kita menjadi suami dan ayah yang benar di hadapan Tuhan, mengerti dan melakukan tanggung jawab kita sebagai suami dan seorang bapak, suami yang penuh tanggung jawab. Dan suami adalah penanggung jawab terakhir dalam sebuah keluarga. Benar sebagai seorang ayah, memahami dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, memberikan contoh dan teladan bagi setiap anggota keluarganya, menjadi figur yang siap jadi panutan, melakukan hal yang benar dalam setiap pekerjaan usaha dan pelayanannya. Demikian juga kita kaum istri, kaum perempuan, kaum ibu. Hendaknya kita menjadi istri dan ibu yang benar, mengerti dan melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Istri adalah penolong bagi suaminya, pendamping dan penghibur bagi suami dan anak, menjadi ibu yang benar dengan melakukan kasih dan disiplin yang seimbang bagi setiap anak. Dan kamu anak, hai anak-anakku, hendaklah engkau menjadi anak yang benar, taat dan hormati orang tua. Kunci kebahagiaan kita sebagai anak adalah pada rasa hormat dan cinta kita pada orang tua kita. Ayo, buat anak-anakku, siapa yang pernah membuat hati ayah dan ibunya terluka, susah hati, bahkan sampai meneteskan air mata karena kecewa kepadamu, selagi masih ada kesempatan saat ini, hari ini, pergilah, mohon ampun kepada orang tua, tunjukkan rasa hormat dan berubah. Sayangi mereka, sebab sebesar apapun sayangmu kepada orang tuamu saat ini, jika engkau merasa bahwa cintamu, hormatmu, sayangmu kepada mereka besar, ingatlah, cintamu yang sebesar itu belum mampu mengimbangi cinta dan sayang ayahmu yang begitu jauh lebih besar daripada kita. Mungkin kita, aku sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kita yang sudah menikah, semampu saya sudah saya kirimkannya, masih lopan orang tua saya, sudah saya kirimnya untuk membantu bapak ibu saya. Kita menganggap bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Saya menganggap bahwa saya sudah melakukan yang maksimal. Tapi ketahuilah saudara, sebesar itu kita berpikir bahwa kita melakukan yang terbaik, cinta mereka jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Dan itu tidak akan pernah bisa kita balas, tidak akan pernah bisa kita balik. Maka hormatilah orang tua kita. Dan yang kedua, hal yang membuat hati Allah berkenan kepada Nuh adalah hidupnya tidak bercela. Tadi ada kemabukan, ada pesta pora, ada kawin mengawinkan, itulah dosa pada saat itu yang paling besar. Maka dalam 1 Petrus ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti
beban sebesar 100 kilogram. Gak akan mungkin ya Bapak Ibu. Bahkan kalau anak kita ada 2, si kakak menyuruh adiknya mengangkat ember yang airnya penuh padahal umurnya masih 5 tahun. Yang cuman nanya, apa gak boleh dari itu masih kecil? Kita tahu, kita menimbang-nimbang yang terbaik untuk anak kita. Apalagi Tuhan. Tuhan tahu tingkat kemampuan kita. Sekalipun kita tahu kekuatan dan kemampuan kita, saudaraku, tapi pengetahuan kita itu belum sebanding dengan pengetahuan kita atas kita. Bapak Ibu pasti belum tahu apa sekarang seperti apa bentuk urat-urat kita, saraf-saraf kita, organ-organ tubuh kita di dalam ini kita nggak tahu, dan Bapak Ibu nggak bisa dapatkan itu kecuali langsung ada sinar yang langsung bisa menunjukkan kepada kita jika ada teknologi yang baru. Tapi Tuhan kita pasti tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena kita ini adalah hasil karyanya. Kita kan buatan tangan Tuhan. Kita kan ciptaan Tuhan. Bahkan karya yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Kita dimahkotai, ciptaan yang dimahkotai. Tuhan tahu detail-detail kehidupan kita. Tuhan tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Tuhan tahu berapa panjang lilitan dan berapa kali lilitan usus-usus kita di dalam. Bapak Ibu, kenapa dia tahu? Karena kita buatan tangannya. Apakah Bapak Ibu tidak tahu buatan tangan saudara? Saya yakin Pak Panjaitan ketika membuat cuci tangan sana, dia tahu. Oh, ini kekuatannya sampai sekian. Yang ini kan ada 2 ini. Oh, yang ini membukanya harus ke atas. Yang ini membukanya ke bawah. Bapak itu tahu. Maka Bapak itu mengajar kita. Nanti Inang bukanya seperti ini. Yang ini seperti ini. Karena itu buatan tangannya. Seperti itulah Tuhan atas kita. Maka jika ada sesuatu yang kita butuhkan, jangan cari kepada orang yang tidak tahu tentang tubuh kita. Cari tahu kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan yang menjadikan kita. Maka jika ada yang kita butuhkan dan kita perlukan dalam hidup kita, jangan minta kepada orang yang tidak bisa memberi dan tidak mengerti kehidupan kita. Tapi mintalah kepada yang menjadikan kita, yaitu Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan, sehingga dia istimewa di mata Tuhan. Hidupnya tidak bercelah. Dan yang terakhir, semoga tidak lebih dari 15 menit. Yang terakhir, saudara, Nuh itu bergaul dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu di tengah-tengah kehidupan kejahatan manusia yang besar dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, tetapi Nuh terus tetap mendengar suara Tuhan. Dari mana buktinya dia mendengar suara Tuhan? Ketika Tuhan berkata, Nuh, bangunlah bahtera dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dia patuh. Dilakukannya semua. Bahkan di ayat 22 tadi dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Inilah kelebihan Nuh. Maka si Nuh itu diistimewakan, memperoleh kasih karunia dari Allah. Dia lakukan semua detail-detail, ukurannya, panjangnya, tingkatnya, siapa saja yang boleh dimasukkan, siapa yang dijaga, apa yang harus dilakukan, semuanya dilakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Saya tidak percaya kita semua menuju kesempurnaan, Bapak Ibu ya. Semua kita menuju kesempurnaan. Yang pertama yang harus kita ingat itu adalah paling tidak 10 titah. 10 titah itu yang Bapak Ibu ya. Jangan menduakan Tuhan. Jangan menyembah apapun kecuali Tuhan.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, apalagi kalau latah ya. Jangan menyebut, hormati dan kuduskan nama Tuhan. Rajin ke gereja Bapak Ibu, setia. Pada hari yang ketujuh, hari Minggu, hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, itu milik Tuhan, setia. Supaya kita diberkati, tidak lari kemana rezeki itu kalau kita datang pada hari Minggu. Sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, pasti Tuhan tahu apa hasilnya untuk kita. Nggak sembarangan Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu kalau itu bukan untuk kebaikan kita. Pastilah demi kebaikan kita, maka Tuhan suruh itu. Satu hari itu harus menjadi milik Tuhan supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita mengistirahatkan tubuh kita karena Tuhan tahu ketika Dia menjadikan kita hanya 6 hari kemampuan kita bisa bekerja. Kalau lebih dari situ saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita harus beristirahat supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan, merasakan kenikmatan bersama dengan Tuhan, memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh berkat yang baru. Dan selama 6 hari kemudian kita memampukan untuk mengerjakan sesuatunya, dan segala kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kalau yang terima itu tadi pakai mati itu ya, kata anakku, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu, supaya kau berbahagia. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini milik orang, jangan bersaksi dusta. Dan jalani hidup kita dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, menghasilkan buah-buah roh. Ada kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Ada banyak sekali yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Harus bermurah hati. Banyak tantangan pasti. Saya tadi mendengar dan mengimani doa Ibu Kadus. Ada beban yang sangat berat yang sulit diungkapkannya, apalagi di masa-masa mungkin pembagian bansos. Semakin baik anak-anak Tuhan, semakin besar tantangannya, itu sudah pasti Bapak Ibu. Karena dunia yang dikelilingi oleh iblis ini tidak senang dengan orang baik. Itu sudah pasti. Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Semakin kita baik, semakin kita jujur, semakin kita tulus, dan semakin dalam tingkat ketaatan kita kepada Tuhan, semakin besarlah tantangan yang akan kita hadapi. Itu sudah pasti. Ada lagi yang lebih baik dari Tuhan kita, Bapak Ibu. Dengan 12 muridnya itu, apakah semuanya baik dan patuh kepadanya? Oh tidak. Yang paling jelas dari 12, satu pengkhianat, satu tidak percaya, satu manja seperti Andreas, cengeng, manja. Satu lagi Bapak Ibu, kalau orang Batak bilang jago-jago pun, tetapi lari dia pada saat yang dibutuhkan. Siapa itu Bapak Ibu? Petrus. Sampai mati pun aku Tuhan, aku siap untuk Engkau, katanya. Kau kan orang Galilea itu kan? Oh, enggak. Kau kan salah satu muridnya? Oh, enggak. Oh, 3 kali dia menyangkal. Tapi tadi apa katanya? Sampai mati aku mau, katanya. Maka itu jangan takut, terus berbuat baik. Tuhan ada beserta dengan kita. Besar tantangannya Bapak Ibu, sangat besar. Semakin baik, semakin tulus, semakin jujur, semakin setia kepada Tuhan, pasti semakin besar tantangannya. Tapi ingat, setelah itu level kita dinaikkan oleh Tuhan. Manusia merendahkan kita, oke, gak apa-apa. Tuhan yang mendidikan kita. Kalau manusia mendidikan kita, sementara besok hilang. Tapi kalau Tuhan yang mendidikan kita, abadi dan kekal. Bahkan sampai kehidupan setelah kematian kita pun, surga adalah tempat kita. Maka jangan takut untuk tetap setia kepada Tuhan. Ingat dulu, sekalipun sekelilingnya dan dunianya itu mendatangkan murka bagi Tuhan, tapi dia tetap istimewa dengan sikapnya, bergaul dekat dengan Tuhan, hidup benar dan tidak bercela, maka Tuhan mengistimewakannya. Dan akhirnya dari mula ada perjanjian bahwa tidak akan terjadi lagi air bah, ada pelangi. Dan mari kita berdoa saudaraku, dengan kehadiran kita menjadi Nuh di masa kini. Kita dipanggil menjadi Nuh masa kini. Jemaat yang dimana?
Kita rindu di waktu terdekat ada pelangi yang akan muncul, sebab Tuhan berjanji. Oleh karena anak-anakku jemaat GMI Mahanaim tetap setia, sekalipun dunia mendatangkan murka, tetapi anak-anak di GMI Mahanaim itu jemaatnya semuanya menjadi Nuh masa kini. Orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hidupnya benar, tidak bercela, maka Tuhan jadikan pelangi sebagai simbol perjanjian bahwa tidak akan ada lagi terjadi bencana seperti yang ada pada saat ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menolong dan memberkati kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Kami mau belajar seperti yang kami Nuh. Sekalipun dunia mendatangkan murka bagi Tuhan, tetapi tetap hidupnya istimewa dengan kehidupan yang benar, tidak bercela dan bergaul dekat, memiliki hubungan yang sangat dekat, intim dan mendengar suara Tuhan, akan selalu melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia setia. Biarlah kami juga anak Tuhan boleh belajar seperti Nuh. Kami memohon pribadi lemas pribadi kami serahkan seluruh jemaat kurang kami, supaya kehidupan kami mendatangkan pelangi yang baru di mana Tuhan mencurahkan anugerah melepaskan dari bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan saudaraku, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani melodis nomor 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nanti ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Mari cepat, hampiri Tuhan, jangan lambat. Sebab Tuhan pasti akan selamatkanmu dan selamatkan keluargamu, selamatkan lingkungan dan selamatkan bangsa. Yesus sedang menantikan engkau. Datanglah, Tuhan memberikan berkat-Mu atasmu, atas keluargamu hari ini. Amin. Kepada Allah berpuji. Hallelujah.
kiranya memberkati dan menyertai saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yang diberkati kami minta dulu para